One, two, three. Hai semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Di video kali ini kita akan mereview film Devil on Top yang dibintangi oleh Cinta Laura dengan Angga Yunanda. Film satu ini tayang di Disney Plus Hotstar. Film ini rilis pada tanggal 25 Juni 2021. Sekedar disclaimer nih buat yang belum nonton filmnya, di video kali ini akan ada beberapa spoiler. Jadi buat kalian nih yang gak mau kena spoiler, lebih baik nonton filmnya dulu ya. Mas Sarah datang, cepetan. Bentar, ini gue udah sampai, tempat printer belum ada yang buka, makanya gue... Saat menonton trailer filmnya, sekilas ceritanya seperti mudah ditebak. Film komedi romantis yang tadinya benci malah jadi cinta. Tapi setelah nonton filmnya, ternyata konflik yang diusung cukup berat juga ya. Jadi, film Devil on Top ini bercerita tentang 4 sekawan yang bekerja di sebuah agensi, yaitu Angga, yang diperankan oleh Angga Yunanda, Rudy diperankan oleh Joshua Suherman, Richard diperankan oleh Kenny Agustin, dan Bonnie yang diperankan oleh Lolox. Atasan mereka, Sarah yang diperankan oleh Cinta Laura, terkenal sangat tegas, terlalu mengintimidasi dan bahkan tidak segan-segan memecat bawahannya yang kurang kompeten. 4 sekawan itu pun juga khawatir bila selanjutnya merekalah yang dipecat oleh Sarah. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menjatuhkan Sarah dengan taruhan. Mereka kemudian sepakat untuk menyisihkan gaji 25% setiap bulan untuk diberikan ke pemenang taruhan ini. 4 sekawan itu pun cari segala cara buat jatuhin Sarah agar dia dikeluarin dari perusahaan. Jadi Sarah ini sebenarnya bukan pemilik perusahaannya, tapi jabatan dia cukup tinggi di sini. Angga yang baru aja diangkat jadi kreatif director, akhirnya punya kesempatan buat makin dekat dengan Sarah nih. Angga pun jadi lebih tahu alasan yang sebenarnya tentang sikap Sarah yang terlalu kelewat tegas. Karena sudah semakin dekat, Sarah pun akhirnya cerita apapun ke Angga. Rahasia terbesar Sarah pun akhirnya terbongkar dan malah membuat Angga menjadi empati. Dan lama-lama jatuh cinta nih sama Sarah. Tadinya dia berniat menjatuhkan Sarah, malah akhirnya pingin ngejagain Sarah. Sarah pun juga lama-lama suka sama Angga, sampai akhirnya mereka ketahuan ciuman di kantor. Rudy, Richard, dan Bonnie pun merasa dihianati oleh Angga. Sarah pun juga akhirnya jadi tahu kalau dia dijadikan bahan taruhan. Of course, Sarah marah banget ke Angga. Angga juga marah ke teman-temannya. Tapi dia juga nggak tahu harus berbuat apa, karena dia pun juga merasa bersalah. Singkat cerita, Angga dan Sarah keluar dari perusahaan. Terlepas dari masalah mereka, peraturan perusahaan sebenarnya nggak ngebolehin sesama karyawan pacaran di tempat kerja. Tapi endingnya mereka bakal bersatu lagi setelah teman-teman Angga tahu hal yang sebenarnya. Nah, itulah sedikit sinopsis dari filmnya. Dari segi cerita, boleh dibilang nih lumayan menarik dan tidak menyangka ternyata konfliknya lumayan rumit juga ya. Dan sebenarnya cukup relate sama kehidupan sekarang. Hal pertama, yaitu gambarin pekerja kantoran yang punya atasan rese, bawel, terlalu tegas, dan hal-hal nyebelin lainnya. Walaupun nggak semuanya, tapi mayoritas pekerja kantoran pasti pernah ngerasain hal itu kan. Lalu ada scene di mana Richard agak iri sama Angga nih, yang diangkat jadi creative director, padahal Richard udah berharap banget kalau dia yang diangkat. Walaupun pada endingnya, Richard tetap sahabatan dengan Angga dan relain jabatan itu. Iri sama teman kerja juga bukan hal yang baru, bahkan sampai ada yang jatuhin temannya agar bisa dilihat oleh atasan. Lalu yang terakhir, kita sering judge seseorang dari luarnya aja. Tapi kita nggak tahu ya kalau ternyata ada alasan orang tersebut bisa sampai bersikap seperti itu. Seperti halnya Sarah yang digosipin bawahannya, padahal nggak tahu seberat apa masalah yang dihadapi oleh Sarah. Kalau dari segi kualitas acting, Cinta Laura dan Angga Yunanda cukup oke memainkan karakternya masing-masing. Feel Cinta Laura jadi bos galak lumayan dapat, begitu juga dengan pemain pendukung lainnya, walaupun Cinta dan Angga terpaut usia 6 tahun. Tapi Angga bisa mengimbangi, mungkin karena didukung dengan tampilan dan style Angga yang terlihat lebih dewasa, karena di film-film sebelumnya, Angga kan lebih sering mainin peran sebagai anak sekolah. Sebenarnya yang cukup bikin kaget adalah ada adegan kissingnya loh.
Dan itu bisa dibilang nggak sebentar karena bukan sekedar nempelin bibir aja, tapi beneran kissing, wow! Tahu sendiri, film Indonesia itu jarang banget ada adegan kissing, tapi rate di Disney Plus Hotstar itu 13+, atau di atas 13 tahun. Padahal ada beberapa adegan yang menurutku lebih cocok dikasih rate 17+, atau di atas 17 tahun. Tapi ya terlepas dari itu semua, overall filmnya lumayan untuk ditonton. Adegan komedinya juga cukup menghibur, jadi bukan hanya soal masalah percintaan dan poinnya, tapi juga persahabatan, keluarga, dan karir ada semua di film ini. Jadi berapa rating untuk film Devil on Top ini? Nonton bareng kasih 8 dari 10 deh buat film ini. Oke kan ya nilainya? Nah, sekian dulu review film Devil on Top. Ini hanyalah sekedar opini dari nonton bareng, jadi maaf kalau ada salah-salah kata ya. Bagi yang sudah nonton film dan juga punya pendapat sendiri tentang film ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan buat yang belum nonton, kalian bisa saksikan film Devil on Top di Disney Plus Hotstar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, nonton bareng, agar kalian tidak ketinggalan info seputar film lainnya. See you!